Maka sekali lagi ini saya langsung, ya Allah, ternyata Allah memberikan yang lebih baik lagi. Ya. Dan memang kalimatnya saya atur, bukan ya Allah dengan izinmu saya membeli mobil. Oh enggak gitu. Alhamdulillah. Ya, baik. Bu, biasanya ibu kalau doa waktu kapan? Habis sholat, apalagi? Mau makan? Luar biasa. Ad-dinul Islam ajarkan kita baru bangun tidur saja berdoa. Doa setiap langkah berdoa, Allahu Akbar ya. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Masya Allah. Mau makan, setelah makan, mau pakai baju, mau pakai bedak, mau pakai skincare. Ibu doa nggak kalau pakai skincare? Alhamdulillah. Ajar ya, nanti wajah ibu tambah bercahaya ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Baik. Kalau ibu sedih, berdoa. Sedih kenapa? Ibu sering sedih kenapa, Bu? Ini buat kita yang sudah berumah tangga. Lebih sering sedih dikarenakan anak atau dikarenakan pasangan? Apa, Bu? Dua-duanya. Bu Lucy bilang dua-duanya ya. Iya, baik. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rob. Kita lahir juga di dalam rahim ibu kita. Ayah kita sudah mendoakan, orang sekeliling kita sudah mendoakan, ya. Sewaktu lahir juga didoakan. Aduh, Masya Allah, ya. Ada apa dengan doa? Ya, ada apa dengan doa? Hari ini juga kami kemari dengan penuh doa. Sejak dari kemarin saya baru tiba dari Makassar. Sampai di rumah sekitar pukul 10 malam. Juga berdoa kembali untuk bisa hadir ke sini dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa dengan sahabat-sahabat villa yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan berdoa juga memohon, ya Allah, mohon keberkahan-Mu, mohon keridhoan-Mu, agar apa yang hari ini kita sama-sama bahas ya, menjadikan sebuah tambahan ilmu pengetahuan kita walaupun sudah kita lakukan. Ya, iya. Baik, Bu. Ini ada Quran surat Ghafir ayat 60. Pasti juga sudah pernah dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib. Allahu Akbar ya. Nah ini, jadi berkatalah Tuhanmu, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ini katanya ya, bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga, niscaya. Niscaya itu di atasnya pasti, Bu. Ya, di atasnya pasti. Nah, kemudian Allah lanjutkan lagi ayat ini, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Ya. Jadi Allah lanjutkan ayat ini dengan ya berkata atau berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya. Nah, karena di surat Ghafir ayat 60 ini berkaitan di atasnya tentang masalah doa, maka yang dimaksudkan dalam tafsir para ulama bahwa orang yang menyombongkan diri ini maksudnya orang yang tidak mau berdoa. Ya. Jadi Allah sudah bilang pokoknya kalau nggak mau berdoa hati-hati ya, akan masuk ke neraka jahanam. Nah,
Cuman sekarang banyak juga kita di antara kita ini kalimatnya gini. Ya, saya udah doa terus-terusan. Tapi kenapa belum kabulkan? Wah, ini kalimat-kalimat yang sebetulnya ya diminta oleh Rasulullah SAW untuk stop mengatakan itu. Ya, justru kalimat itu yang akan membuat doa tidak terkabulkan. Jadi ini ada ya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, doa seorang hamba akan selalu dikabulkan selagi tidak memohon sesuatu yang berdosa atau pemutusan kerabat atau ya tidak tergesa-gesa. Jadi kalau kita tidak tergesa-gesa malah doanya dikabulkan. Kalau tergesa-gesa ya tidak dikabulkan ya. Kemudian sahabat-sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa ya Rasulullah? Ya. Rasulullah menjawab, kalau ada orang berdoa berkata, saya berdoa berkali-kali tidak dikabulkan. Ya. Kemudian dia menyesal berdoa berkali-kali itu, kemudian meninggalkan doanya. Ini yang dimaksud doa tergesa-gesa. Ini yang membuat doa terhambat. Jadi ibu, kalau ibu ada pengen banget ngomong mulutnya ya aku udah doa banyak banget, aku udah doa berkali-kali nggak dikabulkan. Hati-hati, segera istighfar bu, astagfirullahaladzim. Ya, karena itu kalimat itulah yang membuat doa kita tidak terkabulkan. Nah, sebetulnya pada saat waktu kita berdoa saja itu sudah dikabulkan ibu. Ya, apa yang kita rasakan setelah berdoa atau lagi berdoa, apa yang dirasakan bu? Kedekatan kepada Allah Ta'ala. Ada rasa tenang. Kemudian ada rasa ya Allah Maha mendengar. Itu aja udah luar biasa itu keberkahan doa. Ya. Dan di dalam Islam kabulnya doa itu ya ada yang satu persis seperti yang diminta. Sama percis kalau orang Betawi bilang. Ya, sama banget. Ya. Kedua, ya. Biasanya malah diberikan yang lebih baik. Masya Allah. Ya. Ketiga, ya, ditunda dulu. Karena Allah tahu persis kapan momennya yang pas banget untuk dikabulkan doa ini. Ingat saja itu tiga. Ya. Ini sekedar cerita. Mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi juga. Sebetulnya banyak sekali cerita-cerita tentang ya the power of doa, keberkahan doa. Ini yang terjadi pada saya pribadi ya. Saya alhamdulillah sejak tahun 1998 ya, karena sebuah peristiwa keluarga, karena adik saya kena narkoba, maka saya saat itu juga karena BNN belum ada, Badan Narkotika Nasional itu belum ada. Yang ngurus narkoba itu masih sedikit. Maka kami diminta oleh suami, jadi saya diminta oleh suami untuk belajar rehabilitasi narkoba di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya. Dan akhirnya pada tahun itu juga saya bekerja sama dengan Rumah Sakit Harum Kalimalang membuat rehabilitasi. Ya, nah saat itu anak saya masih 2. Ya. Kemudian rumah juga jauh sekali saat itu. Saya hanya punya kendaraan yang sangat sederhana, sudah juga sangat sering mogok gitu. Malah pasien saya lebih bagus mobilnya. Kadang saya datang naik bajai. Tahu ibu bajai? Bajaj. Ada gymnya. Datang kecek. Karena waktu itu saya di Rumah Sakit Harum dan rumah sakit yang besar banget di Rumah Sakit Pondok Indah ya di Jakarta Selatan. Naik bajai, cek ya. Pasiennya malah naik, waktu mobilnya keren-keren banget gitu ya.
Sebetulnya bukan tidak bersyukur, cuman antara saya dengan pasien lamaan saya di jalan, gitu. Kasihan pasiennya. Maka kemudian saya berdoa, ya Allah, ya. Tapi sebelumnya saya memang sudah juga belajar bahwa kalau berdoa sebutkan yang jelas keinginannya apa, kemudian bayangkan apa yang diharapkan, ya. Nah, waktu itu saya lihat mobil, ada mobil mungil, maksudnya biar saya bawa sendiri, ya. Punten, ini bukan di endorse, cuman mau cerita aja. Mobilnya Atos, tahu Atos Ibu? A2Z. Nah, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak tuh? Kalah kali ya. Jadi saya sempat bilang sama tim saya, coba tolong carikan gambar Atos. Jadi saya dikasih leaflet A2Z. Dalam rangka apa? Mau membayangkan. Caranya apa? Lihat gambarnya, tutup mata. Caranya begitu. Nanti kenapa membayangkan saya jelaskan, ya. Ya Allah, saya mohon ya Allah, ya. Saya punya atau Engkau berikan, saya ganti-ganti saja kalimatnya ya. Mobil Atos untuk saya pakai dalam berdakwah dan juga membantu keluarga korban narkoba ya Allah. So, saya bayangin bawa mobilnya, Masya Allah, lebih cepat dari bajai. Walaupun ukurannya hampir mirip, sampai gitu. Nah, ya. Begitu tuh setiap hari, habis doa, lagi santai ya. Apa yang terjadi Bu? 3 bulan setelah saya mencanangkan doa itu, kan kita harus sabar ya, doa aja ya. Alhamdulillah saya dikasih mobil oleh rumah sakit. Masya Allah, dikasih mobil ya. Saya juga nggak sangka karena saya diberikan bonus karena dianggap sebagai dokter yang betul-betul mengurus narkoba dari pagi sampai malam hari ya, sampai saya bawa anak-anak saya tuh ya. Nah, tapi yang diberikan bukan Atos. Apa Bu? Punten, ini juga bukan di endorse, Panther. Ya, saya kaget. Terus maklum, masih muda dulu, tahun 98 masih muda banget ya Allah. Masih juga belum banyak ngaji, masih juga bertanya, kenapa Panther ya Allah? Sampai saya bilang sama tim saya, ya, kenapa Panther ya? Terus tim saya bilang, Dokter Aisyah salah bayangin kali. Enggak, orang saya lihat leafletnya, tutup mata leaflet. Memang saat itu Bu, saya punya anak alhamdulillah 2 tahun 98 itu. Saya tidak tahu kalau Allah Ta'ala memberikan amanah pada saya anak 5. Coba bayangkan kalau saya tetap diberikan Atos dengan anak 5. Kayak apa dempet-dempetnya? Sudah 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. Tahu dong anak laki Bu, semuanya mau duduk di pinggir, dekat jendela. Aku aja di pinggir, aku aja di pinggir. Oh, berantem lah juga, getok-getokan lah juga, gitu ya. Makanya saya nggak tahu itu akhir Desember 98 itu dapat Panther, saya nggak tahu ya, nggak tahu kalau mau dapat 5. Makanya disinilah saya bilang, ya Allah, Engkau memang yang maha mengetahui. Saya tidak tahu, seandainya memang saya paksa juga Atos, saya pikir anak saya cuma 2 waktu itu. Kan lumayan kalau 2 agak lega ya, 1 di pinggir pintu kanan, 1 pinggir pintu kiri. Ini 5 ya, 5, belum lagi nanti barang-barangnya dibawa. Masya Allah. Maka sekali lagi ini saya langsung, ya Allah,
Allah. Ternyata Allah memberikan yang lebih baik lagi. Ya. Dan memang kalimatnya saya atur, bukan ya Allah dengan izinmu saya membeli mobil. Oh enggak gitu. Saya mendapat, saya punya, itu berkali-kali. Ya, enggak bilang membeli. Karena kalau saya bilang saya membeli, nanti uang saya sendiri itu nanti. Karena saya mendapat, saya enggak tahu dapatnya dari mana. Ya, terserah Allah. Dari rumah sakit itu mungkin apa? Karena di orang terdekatlah yang duluan kena gelombang energi doa. Ya, nah. Cerita lagi nih, lucu lagi nih. Suatu ketika saya sewaktu mulai senang mengajar, kepengen banget punya laptop. Dulu sebagai dokter narkoba, namanya juga dokter narkoba ya. Iya, biasanya sosial semuanya. Memang pasiennya ada orang kaya, tapi nggak jadi kaya karena uangnya dicuri anaknya. Ya, suatu ketika saya pengen banget punya laptop. Suami saya bilang, ayo kita jalan-jalan ke toko laptop. Ya, waktu itu di daerah mana tuh, Tebet kalau nggak salah ya. Ya, jalan-jalan aja kata suami. Terus gini Bu, punten ya, saya kasih ini ilustrasi, tapi saya senang cerita ini. Toko laptop kan ada etalasenya ya, ada laptop situ. Saya juga udah belajar bedanya doa dengan niat. Doa harus angkat tangan. Kalau niat mah begini. Ya, kalau saya bilang, ya Allah, saya niat punya laptop, itu juga akan terkabulkan. Cuman akan lebih power kalau doa. Kenapa? Karena doa angkat tangan. Nanti kita belajar juga kenapa doa angkat tangan. Akhirnya karena saya sudah tahu ilmu itu, maka di depan etalase saya begini, Allahumma ya Allah, saya mohon ya Allah, saya sebut judulnya laptop, Al-Fatihah ya Allah. Suami saya udah jalan duluan, dia sadar di sampingnya nggak ada istrinya gitu, dia jalan, terus dia nengok, dia lihat istrinya depan etalase. Apa yang terjadi Bu? Suami saya balik badan gini. Dia datangi saya, nggak langsung datengin saya untuk ngajak saya, enggak. Dia masuk ke toko itu. Dia bilang sama karyawannya, Mas, tolong kasihan ibu itu. Kayaknya pengen banget, niat banget, sampai doa punya laptop. Ya, coba, itu berapa sih? Kata suami saya. Saya saat itu bukan minta suami saya yang beliin Bu. Enggak, pokoknya saya doa aja. Ternyata gelombang yang kena narik suami. Untuk dia yang beli. Itu mah saya syukur banget. Cuman nggak pernah saya. Ya, pokoknya doa aja. Setelah itu berikan ya, langsung pasrahkan pada Allah. Allah yang mendorong doa ini. Allah yang nanti ya membuat doa ini jalan. Ternyata yang terdekat adalah suami saya. Terus dia begini, setelah dia lihat saya sudah begini, terus dia gini dari dalam, sini. Saya tuh kaget, kirain suami saya udah jalan ke sana. Loh, kok di dalam? Kan tutup mata ya? Oh, bener katanya. Ya saya dalam. Ya santai aja gitu, saya pikir ya biasa suami kan selalu ajaknya lihat-lihat aja. Siapa yang begitu suaminya Bu? Ibu tidak sendiri. Ibu bersama saya. Karena suami saya doyannya kita lihat-lihat aja. Apapun. Ya, mau beli meja dapur kita lihat-lihat aja dulu. Saya juga mau dilihat-lihat aja gitu. Dia tanya suami saya panggil dia Ayah Toto karena namanya Prianto. Dia panggil saya Bu Isa. Bu Isa mau laptop mana? Hah? Laptop yang mana? Tadi di depan. Terus saya panggil, coba mas coba liatin ibu itu. Saya pikir lihat-lihat aja. Cuman lihat-lihat aja kok ya. Saking takutnya kan. Ya udah.
Bisa betul itu mau? Iya, insya Allah nantilah kalau ada rezeki. Enggak, sekarang aja. Hah? What? Apa mas? Sekarang aja? Ya Allah, itu saya ciumin suami saya. Orang biasanya lihat-lihat aja. Maka saya betul-betul tambah meyakini, oh ya Allah, begitulah ternyata ya kekuatan doa. Ya, saat itu juga. Barangkali kalau saya jalan sama teman-teman juga yang kena ya. Wah, maka sejak itu kalau suami ajak kita kemana-mana cuman lihat-lihat aja, saya tetap gembira. Karena sewaktu dia bilang lihat-lihat aja, saya tinggal doa. Dan akhirnya nggak lihat-lihat aja, malah dikabulkan. Ibu coba kalau ibu nggak percaya tanya nanti Mbak Nining tim saya, dia tahu persis suami saya emang begitu. Lihat-lihat aja ya. Kayak anak kecil kita bawa tuh Bu, ya, iya kita ke toko mainan, lihat-lihat aja dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.